informasi dan wawancara di UMKM Ayam Geprek Solo. Perkenalkan, kelompok kami yaitu saya, Jira Yuningsih, NIM 2019-1108. Saya Sima Amalia Sirait, NIM 2019-1108. Saya Fadila Saada, NIM 2019-1123. Saya Nurbaini Nasudatul-Dia, NIM 2019-1124. Saya Nana Yuningsih, NIM 2019-1140. Di sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Said terkait ayam geprek. Silakan. Yang pertama pertanyaannya itu sejak kapan dan bagaimana sejarah berdirinya dari ayam geprek Solo ini, Pak? Geprek Jawa itu kita buka pertama kali tanggal 6 Juni 2019. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sekitar ya 1,5 tahun lah lebih sedikit. 6 Mei 2019 pas puasa pertama ya. Tapi kalau prosesnya mungkin sebelum itu, proses dari mulai ide, gagasan, ya survei juga, kemudian kita tes masakan, kita belajar ya. Belajar untuk itu ya lama, 1 tahun lah. Tapi kalau kita mulai buka outlet pelayanan itu ya tanggal itu 6 Mei 2019. Sejarah dari berdirinya Ayam Geprek Jawa ini ya tentunya semua berangkat dari keresahan hati. Orang yang nggak punya kerjaan yang resah. Tapi dari keresahan itu maka timbullah pencarian. Mencari-cari, kita nggak punya kerjaan. Kita kerja apa? Jadi timbullah pencarian. Kemudian kita punya banyak referensi, banyak ide, banyak gagasan. Kemudian satu keluarga juga kita memang budayakan untuk bermusyawarah bersama. Tidak mungkin ide saya itu kemudian saya paksakan, tidak mungkin ide istri, para anak-anak itu dipaksakan, tidak boleh. Ada demokratisasi dalam keluarga. Kita semua apa? Jadi rame. Itu budaya di keluarga kami sehingga referensi itu diantaranya satu itu referensi Anda sudah banyak yang itu banyak tahu lah. Nabi yang punya konsep bahwa 9 dari 10 pekerjaan itu berdagang. Kalau bahasa kerennya di sini seperti itu di Fakultas Ekonomi. Kalau bahasa masyarakat ya wira usaha lah, usaha atau wira usaha. Dalam bahasa Nabi itu berdagang. Kayak itu berdagang. Jadi peluang untuk berdagang itu lebih besar dibanding karena 9 ya. Dari 10 berarti 1 baru yang lain. 9 ini yang berdagang. Yang 9 itu berdagang, yang 1 itu dibagi berbagai macam profesi. Ada PNS, ada pegawai pabrik, guru pabrik, ada kerja di pabrik, ada tentara, polisi, yang macam-macam ya. Yang satu itu, yang 9 ini yang berdagang. Artinya itu kita punya banyak peluang. Kalau begitu kita pilih berdagang. Kemudian ada referensi lagi. Referensi bisnis kebetulan keluarga kita itu memang bukan harga mati berdagang enggak, karena ada peluang lain juga tidak masalah. Tapi kebetulan mencintai dunia bisnis atau wirausaha. Jadi sejarahnya itu kemudian kita fokus di sini geprek, akhirnya keluarga mendukung dengan semangat modal keberanian, karena modalnya itu berani dan musuhnya juga modalnya itu berani
Tujuannya apa? Melawan malu dan rasa takut. Kalau bisnis sudah malu, orang itu betul kerupuk polisi orang itu, betul kecil orang itu malu dan takut, lebih bangkrut, lebih kalah, lebih bersaing, lebih utang, itu nggak jadi bisnis. Itu modalnya dua, berani melawan malu dan rasa takut, nanti dalam rekaman bisa dicatat itu. Dan hambatannya dua, musuhnya orang bisnis itu adalah apa ya? Musuhnya kesuksesan ada dua, nanti dan tapi. Jadi penundaan dan apa ya, alasan. Musuhnya dua. Kamu kalau punya ide ya harus segera dilaksanakan. Kalau tidak segera dilaksanakan, ya tidak syukur. Kamu senang cowok, kalau nggak segera ditembak, ada dua kemungkinan, diambil orang atau bosan, harus segera. Maka kegagalan itu nanti dan tapi, atau tapi karena alasan kok gini ya, kurang ganteng, kurang anu, nggak misalnya kurang setia, kurang anu, nggak ada yang sempurna kan dirinya. Kalau pilih pasangan yang sempurna ya siapa jodoh seperti itu, status musuh gitu. Ya tuh pasti. Jadi gak ada yang sempurna, makanya segeralah lakukan. Mulai tanggal 6 itu kita mulai. Alhamdulillah puasa pertama momennya memang kita ambil puasa, karena bulan puasa itu orang royal untuk mengeluarkan puasa. Ini juga harus pakai perhitungan matang. Apalagi Anda yang pakar ekonomi harus lebih pintar dari saya. Tapi kalau enggak, momennya harus dihitung. Kalau momen corona gini kalau buka usaha pasti berhenti. Orang belum kenal, tiba-tiba disuruh jajan, tidak masuk. Semua bahkan 90% mulai pada saat corona. Ini kan baru tren-trennya orang nggak punya kerjaan, nah ini itu kekurangan, kesulitan, kemudian semua bisnis, semua trennya berjualan. Sing itu harus ngambil, pasar-pasar gitu. Itu nggak bagus. Itu harus sabar dulu. Jadi saya melihat momen itu kok bagus, kemudian saya mulai berbisnis. Dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Kira-kira jawabannya sementara itu. Terus pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua itu apa saja visi dan misi dari usaha AMPK Dulu? Udah mikir ya. Visi dan misi. Visi itu sama dengan cita-cita. Cita-cita. Visi. Visinya adalah menuju sukses, menggapai berkah. Di dalam berkah itu ada berkah berkah. Simpel kan, visi harus simpel, nggak boleh panjang lebar. Jadi itu bisa saya jelaskan. Visinya menuju sukses, menggapai berkah. Yes. Di dalam berkah ada dua, bahagia sejahtera. Misi itu kan untuk menggapai itu dengan cara apa kan? Misinya yang ke-8 adalah berusaha memberikan pelayanan yang prima, minimal itu minimal ada 5 langkah Jadi apa tadi? Memberi pelayanan prima dengan cara minimal 5 langkah yang pertama tercepat, yang kedua termurah, yang ketiga terenak atau lezat, yang keempat itu berkesan, yang kelima adalah terpercaya. Ini bisa saya jelaskan untuk misi. Jadi ini sering saya sampaikan ke anak-anak saya juga, jadi bahwa dukun kita itu ada 5 ini. Kalau ada orang kamu yang dulu pakai dukun, ya ada dukun yang mempan sekarang, yang mandi. Kata saya lah, nggak ada. Nanya dukun mandi, dukun itu kayaknya melebihi jarum, melebihan, gitu. Dia masih di dalam gang sempit, kampung-kampung kumuh dan jam miskin, nggak mandi. Nggak ada dukun mandi. Dukun saya itu 5, tercepat, terenak, termurah, terkesan, dan terpercaya. 1 tercepat. Penyajian kita harus tercepat. Itu jualan awalnya seperti itu. Nggak cuma jualan makanan, kalau itu kan makanan harus tercepat. Kalau nggak cepat, orang itu nggak bosan. Sekali datang, bosan, dia nggak datang. Pelayanan aja.
Iya, pelayanan kok nungguin ya, lah, repot. Kayak lagu itu nungguin ya, benar. Ini muncul improvisasi loh. Ditunggu-tunggu tiba-tiba baru muncul tehnya, muncul kayak itu nggak bagus. Begitu pesan langsung tercepat. Kapan kamu berjualan tercepat? Jualan itu pesan nganter. COD di mana? Langsung rata terus. Pasti senang pesan. Kamu nggak itu doang. Lainnya cepat habis. Kedua termurah. Ya, kedua termurah. Termurah itu menjadi senjata atau dukun kedua saya. Kita menyajikan yang paling murah di antara zona bisnis di sekitar kita. Maka perlu survei. Apa Mbak? Maka perlu survei di antara di zona kita itu yang bisnis seperti kita itu harganya berapa? Kita turunkan 1.000 atau 2.000 dari rata-rata. Termurah. Meskipun termurah, Anda harus punya komitmen masakan kita harus ini yang terketiga, terenak atau terlezat. Sebelum kamu bisa masak paling enak di zonamu, jangan sekali-kali buka usaha. Nekat gini, pasti 2 bulan bangkrut. Rugi nyewa tempat 10 juta, menyiapkan ini ukurannya yang besar, menyiapkan perlengkapan ini bisa 10 sampai 20 juta, pasti bangkrut. Meskipun termurah, jangan sekali-kali nggak enak. Harus terenak di antara kafe yang terkenal atau restoran terkenal. Iya, lu enak murah, itu pasti akan datang. Ini betul tidak. Kemudian isi yang keempat itu terkesan. Kesan itu bisa diaplikasikan di tempat, mungkin tempatnya berkesan. Kalau ini sih biasa nggak berkesan. Biasa karena kondisi kan tak mulai biasa. Jadi mungkin tempatnya kok sejuk buat nongki berdua kok enak. Orang akan datang lagi, berkesan deh. Atau ada pelayanan, misalnya pelayannya kok cantik, ramah, minimal ramah lah, cantik kan. Itu cantik tersinggung, ramah-ramah. Orangnya kok baik, penuh dengan senyum, bibirnya merah misalnya. Lo ada loh strategi bisnisnya itu kan gitu. Jualannya mobil gak ada hubungan dengan apa-apa, tapi salesnya pakai baju ketat kan. Jadi itu orang sinkron loh, jualnya mobil, motor, tapi salesnya harus, kenapa harus gitu loh. Nah itu strategi bisnis. Hanya karena kita orang yang beragama ya nggak seperti itu lah. Tapi kan berkesan, biar apa? Layarnya kok enak yo. Bisa ngobrol kok, bisa apa maksudnya ramah, ya pasti orang akan terkesan dan bila terkesan kan datang lagi. Yang terakhir itu terpercaya. Kita harus terpercaya kan jujur. Kita harus jujur, konservatifnya jujur. Bisnis itu kalau jujur, orang tidak pernah bertanya agamamu apa, keturunan apa, kamu semua apa. Kalau jujur pasti diterima banyak orang. Jujur itu meliputi ya, kalau kamu jualan ayam geprek 1 potong, ketika ada orang yang berpesan 10 porsi, ya kamu berikan 10 potong. Ya, jangan sampai meskipun dia nggak melihat yang kamu geprek itu 8, tapi kamu jadikan 10 potong, 10 porsi. Tidak boleh, itu haram bagi saya. Karena dia kita beli, orang pesan 100 porsi, kemudian kamu kasih 90 potong dan kamu urai bagi menjadi, kan ada itu. Satu survei geprek seluruh putus loh ya. Dan saya pesannya mesti aneh-aneh. Pesan 3 mbak, pesan 5 mbak. Saya lihat, oh 4 potong. No bagi saya. Harus terpercaya, harus jujur. Kemudian jujur lagi di bidang uang pengembalian. Meskipun itu nggak ada pengembalian, minimal kamu harus ada angka. Misalnya tak ganti pupuk gimana? Kalau nggak ada loh. Tapi sepanjang itu ada kasihkan untuk 1.000 atau 500. Itu harus jujur. Sudah itu saya lagi. Nanti kepanjangan. Yang lain, Mbak Sinta mungkin tanya. Nanti Urut Pak. Ya terus. ini jadi benar Pak, sebenarnya ayam geprek Nah. itu jadi supplier atau kerjasama dengan perusahaan ayam potong gitu. Oh gitu. Maksudnya ayam potongnya itu, maksudnya ayamnya digunakan itu dari perusahaan ayam potong, terus atau gimana, atau di pasar, terus misalnya sayurannya itu dalam bentuk bumbu atau
sayuran tambahan seperti timun itu dari pasar atau dari seseorang itu suppliernya itu dari mana saja? Kalau kita ambil dari pasar, jelas harganya berbeda dengan kita ambil dari supplier. Karena kita konsepnya tadi ada misi yang termurah, maka kita ngambilnya barang dari supplier yang berbeda dengan yang umum. Jadi kita ngambilnya dari supplier, dari peternakan yang ada di pabrikan. Mana coba? Dari peternakan di pabrik. Waduh, mana bilang ada waktu itu? Itu loh, yang satunya dorong, kan ada itu. Kalau dulu loh, terus, waduh, kalau dulu dorong apa? Tidak dorong. Kalau dulu pasti kan ada, tapi kan ada juga Gunung Nowo, nah itu. Memang di sana itu ada peternakan ayam besar. Setiap jam 3 malam pagi datang itu pasti datang satu pos. Karena kita pesan banyak. Kalau dari pasar ya, pasar banyak. Kemudian kalau sayur-sayuran kita ada yang dari pasar kalau memang nggak musim, ada yang kita berdayakan masyarakat setempat. Ada timun, kadang wangi, kadang itu ada masyarakat setempat. Jadi memang kita berdayakan untuk masyarakat. Jangan sampai tetangga nawari kemudian kita menolak, bagus. Biar semua berjalan. Terus, inovasi yang sebenarnya itu bisa menarik peminat kayak atau inovasi ya. Mungkin ada istilah inovasi atau saya lebih cocok pada strategi. Inovasi juga apa-apa ada hanya pengambilan kata-kata sih. Strateginya kita memang mungkin beda dengan yang lain, atau mungkin ada yang sama tapi pasti ada bedanya, atau beda. Pertama, secara umum geprek itu kan jarang disajikan dalam bentuk fresh. Kita demo di depan customer itu bagian jarang kan, itu hanya berapa paling yang kita demo di depan customer, customer boleh pilih, boleh protes, boleh pilih ayam, boleh pilih bumbu, bahkan lomboknya yang besar besar, kecil-kecil. Customer itu kan beda-beda, dan orang akan tertarik kalau dia terlibat di dalam penyajian masakan. Satu, sekarang begitu, sekarang ya dua atau tiga. Ini saya belajar dari Surabaya. Dari Surabaya itu punya. Jadi itu yang pertama ya. Itu dalam bentuk fresh kan ada yang biar praktis lah, hidup kok dibuat susah. Ngapain? Ditunggu, disimpan kan, disimpan satu tombong gitu, untuk 5 bulan. Kalau di freezer kemudian diambil bumbunya satu ada yang beli, ayamnya digeprek atau ditaruh kan enak itu. Sudah tapi saya jamin tidak akan terkesan. Ini harus fresh, itu hanya namanya yang fresh. Seperti di depan UMK tapi penyajiannya harus memang fresh. Ayamnya datang dari sana juga fresh. Kita proses langsung, kita boleh terlalu lama. Bumbunya fresh, bawangnya semua kan mentah semua kan, bersih. Harus dijemur di depan pembeli. Di situ begitu yang pertama. Yang kedua, salah satu bumbunya sudah kita gunakan. Mungkin di antaranya ada jeruk sambal. Jeruk sambal itu yang bersih. Banyak juga yang bisa pakai jeruk karena alasannya pahit lah lumayan, tapi sebetulnya itu ada pahit-pahitnya itu ya, mana ada itu ya. Enaknya kopi kan kalau ada pahit-pahitnya itu. Kalau pahit ya, kalau yang kopi pahit ya manis tak ya. Kita pahitnya bisa berkesan. Kalau penyajiannya sama standar. Geprek juga nggak harus ada standar geprek, harus sesuai dengan
petunjuk modern. Saya yang penting tak lihat lumayan lah. Ada yang nggak bisa masak di rumah, nggak bisa ngulek di rumah, di sini saya jamin bisa itu. Iya, pasti karena apa? Karena yang terpenting bukan di situnya. Kita itu mau halus, mau kasar, nggak masalah bagi saya. Yang penting semua tidak tersajikan, ya pasti enak saja. Sementara itu, itu pasti itu. Apa saja kelebihan ayam geprek Jawa dibandingkan ayam geprek lainnya? Enggak kode beda kan? Kelebihannya, kelebihan ayam geprek Jawa dibanding kata orang itu potongan ayamnya bisa. Kemudian lebih enak lah, itu ada ciri khas enak dan kecil sama di rumah itu. Terus kalau boleh tapi saya masukkan poin yang itu 4 berapa itu ya, itu ada sedikitnya mungkin bisa dimasukkan, jadi airnya agak besar dari yang lain. Rasanya enak. Saya nunggu itu apa ya? Nungguin ya. Rasanya enak, lezat. Dan itu layak untuk kita datang di tingkat atau kabupaten. Orang itu bertanya-tanya loh di kampung yang terpinggir, kampung kecil ada pengolahan yang susah itu pertanyaan besar. Sampai hari ini saya juga nggak bisa menjawab. Tapi mungkin apa yang saya lakukan itu bisa menjadi jawaban. Karena saya punya topik seperti ini. Dan saya kira semua orang kalau statusnya sama, itu ya sama aja. Berbandingan yang dulu dari banyak tempatnya bagus ada loh. Tapi nggak ada yang datang loh. Sehari Pak 5 kilo saya survei di Stein Pak. Miliknya Pak saya itu tahu jalan berapa ini. Jadi berapa Pak itu sebelum corona masih aktif kuliah, jadi 7 kilo di pusat situ, pusat pendidikan, pusat akhir objek, masyarakat juga banyak, ada madrasah, ada sekolah, ada kantor pemerintah, 7 kilo. Padahal di situ kesannya paling kan berapa itu, ada dino gitu. Hari biasa bisa 40 kilo. Kalau ada pesanan bisa 60 kilo. Sampai sekarang rasa online. Jadi saya juga di kampung dan mungkin ada potensi untuk mengembangkan jadwal kecil, tapi buat cabang harus dengan kesehatan yang matang. Saya tidak mau kalau cuma intinya tak menjadi jadi tidak musuhnya dari pas. Jadi mungkin itu kemudiannya lagi bercinta. Bagaimana pembuatan ayam geprek ini? Proses. Ya, Mungkin sama itu. Begini, saya kira masalah proses itu ya kurang lebih ada sama, Jadi mungkin ada pembeda sedikit. Jadi begini, konsepnya itu saya mendatangkan ayam itu yang betul-betul fresh. Karena ada ayam yang kurang fresh atau ayam itu kan sekarang ada ayam yang bukan dari hidup disembelih terus dijual, tapi dimasukkan freezer dulu, dibekukan, baru itu rasanya pasti beda. Jadi ayamnya itu harus betul fresh, diantar di tempat geprek Jawa, kemudian di sini langsung kita olah. Jadi kalau datangnya jam 3 pagi, langsung jam itu pulang kita olah, kita cuci dulu.
karena ayam itu beda dengan daging sapi atau daging kambing, beda. Kalau ayam itu harus dicuci dulu karena apa? Kualitas kotoran ayam itu lebih cepat membuat proses pembusukan ketimbang daging. Kalau daging dicuci malah tidak bagus. Beda gitu. Dicuci kemudian karena datangnya itu masih berupa potongan utuh. Jadi dicuci kemudian dipotong-potong kemudian kadang dicuci dulu, kemudian dibumbui. Setelah dibumbui dengan proses ya, kemudian kita biarkan menunggu saat penggorengan. Jadi kita jam 4, kemudian penggorengan itu biasanya jam 7 karena kita tidak boleh terlalu lama dengan outlet yang dibuka. Juga tidak terlalu boleh cepat karena kondisi panas juga nggak enak juga. Jadi memang kita tiriskan tapi dibumbui ya, kita diamkan, kemudian kita tunggu, kita goreng. Setelah digoreng kita ditiriskan. Maka kita dalam posisi dari matang itu juga kurang enak. Jadi seratnya itu bisa masih utuh, tapi kalau sudah agak hangat, dingin juga nggak begitu enak, agak hangat. Seratnya sudah putus, jadi empuk tampaknya. Kemudian setelah ditiriskan, baru kita nunggu customer datang, kita proses, kita geprek, dan saya kira bumbunya juga standar ya, dengan standar bumbunya bumbu geprek ya, putih, merah, bawang, nah ciri khasnya itu ya, kalau ada kadang juga bawang putih top, enak juga ada yang nggak suka langsung satu dua, memang pesen tanpa bawang merah itu ciri khas juga, kali lupa baru dicintai kemarin. Wow ya. Belum standar tempat masak, bebas tempat masak, tapi dia kaum yang lembut, kami kan bisa. Kalau yang kasar tadi, beda-beda tadi, kemudian biar apa? Nyampurnya ke ayam, dan jadi diberikan gula, pada. Sebetulnya ada menu baru yang mau saya lihat itu kecap. Campuran apa? Campur. Hanya begini, ini kan kita bertarung melawan harga. Dengan harga yang saya murah, saya tambah kecap, itu kan saya rugi kecap. Kalau saya naikkan harga, berarti nanti bahaya juga di customer. Nanti protes, harganya kok mudah. Mendingan ini kita simpan dulu, kasihan. Kemudian standar bumbu geprek, saya kira standar sama. Hanya ciri khas kita itu di tempat-tempatnya ada. Jadi di ciri khas tempat-tempat. Enggak, yang lain sama. Dan tidak ada apa bumbu zat kimia, justru membangun alam sini. Kalau dicampur bumbu kimia, yang ini seperti harus karena lidah Jawa itu enggak. Jadi ayam dikasih bumbu itu. Terus sampai penyajian geprek, sampai yang cantik-cantik itu bebas, pokoknya kita beri kemerdekaan lah, pembeli sama penjual itu bebas. Pembelinya mau pilih lombok, maksimal 10 karena lomboknya kan harus wajib, tidak boleh lombok malaikat, harus setan. Untuk setan tidak geprek. Terus semur, pembeli yang itu semur. Pokoknya wajib lombok setan, maksimal 10 karena mahal. Kita kasih kemerdekaan tentang jumlah. Wah, aku jalur 20 ada itu. Ternyata nggak dimakan, bisa ya mbak, kasih lombok 20. Ternyata dia modus. Jadi mau bikin sambil di rumah tapi nggak mau beli. Karena 10 biji lombok setan itu mahal itu. 5.000 aja nggak boleh. Itu atur 8.000.
Saya adaptasi. Sementara itu Mbak, kita ada terus Kendala apa saja yang sering ada hambatan. Setiap usaha pasti punya kendala, baik itu kecil maupun besar. Tapi saya tidak pernah menganggap kendala itu sebagai hambatan. Jadi itu saya anggap sebagai tantangan. Misalnya ada pesaing baru, itu kan biasa. Iya. Seorang penjual dawet mungkin ya penjual dawet. Seorang penjual tahu munculnya ya penjual tahu. Seorang kiai munculnya kiai. Seorang dosen ya penjualnya dosen. Pengaruh menjadi pada rektor jadi pada dekan. Mahasiswa itu ya sama sih dari hal yang ayu-ayu nano kampus. Itu sosialita ya gitu. Tapi dimaknai mengusung atau lawan itu rival itu yang positif. Saya jual ayam geprek, hambatannya ya ada penjual di zona kita dan dia bermodal besar. Tapi itu kita jadikan rival atau musuh itu yang positif. Bukan kemudian kita halangi, kita jatuhkan, ya. Kita nggak boleh itu kita kepengen naik kemudian menginjak yang tidak boleh gitu. Tapi itu kita jadikan cambuk untuk bagaimana supaya saya lebih baik. Ketika saya bermain-main dengan kerja yang kendor maka saya semangat kan. Apalagi itu misalnya orang yang serius dan bermodal banyak. Katakanlah ada penjual chicken di pinggir jalan kecil saja, itu kita jadikan rival. Itu wajib. Karena itu memberikan semangat kita. Jangan sampai dengan adanya itu kita kendor, kita menjadi malas habis itu menjadi semangat. Ada keinginan kita untuk membuat sabar, ada keinginan kita untuk membuat lebih enak gimana, membuat lebih potongan besar gimana, dan mengukur jangan sampai kita rugi, membuat seperti itulah. Jadi semua hambatan itu sangat cambuk. Dan kita jadikan persoalan tapi campur. Kalau hambatan-hambatan lain mungkin ya standar. Hambatan lain itu misalnya apa ya kira-kira? Nah, ini kan enak, ada dua arah. Yang satu arah kayak Mario sama Pak Kiai. Pembelinya sikapnya pertama ada itu. Karena di sosial media saya nggak tahu maksudnya, tapi ya kita terima dengan lapang dada, kita menerima itu yang mungkin nggak bisa lebih baik. Ada di sosial media itu ngomong bahwa saya kemarin jajan di brand ini nasinya kok kecampuran pikir. Lalu aku cakap ini milenial dibahas. Nah aku sejajan sih orang kita ya udah buang lain. Tapi geprek yang enak lah. Tapi ini masih bagus itu penting. Ada itu di media takut terus. Terus saya ngomong sama yang tukang masak. Pilih nama pilih buat setting. Ini mah ada perubahan. Kendala itu ada. Terus ya macam-macam lah. Terus kalau karyawan nggak juga kendala juga ya. Karyawan banyak alasan kendala juga ya. Saya karyawan itu karena kita profesional meskipun anak kita gaji. Jadi karyawan itu kalau pagi berarti kalau profesional berarti paginya ada 6, sorenya ada 5. Iya. Saya di owner menangkap karyawan, tukang goreng. Intinya ya gitu. Jadi menangkap kasir lah, menangkap tukang motong-motong aja. Jadi semua saya digaji. Setiap hari saya digaji. Anak saya meskipun anak itu digaji. Jadi kita profesional. Jadi suatu saat kalau dia nggak bisa gantung, harus saya adakan pengganti kan tenaga. Kalau saya misalnya mau mengembangkan di lain tempat, posisi saya dulu harus ada pengganti. Artinya profesional.
saya hitung sebagai karyawan. Owner merasa karyawan, hasilnya mana karyawan. Jadi semua ada 6 shift pagi jam 8:30 sampai jam 2 siang. Shift sore itu jam 2 siang sampai jam 8 malam. Waktunya agak panjang yang malam karena paginya ada repair, menyiapkan itu baru mas-mas. Jadi tetap setengah jam yang pagi sama yang siang. Konser. Mungkin omset itu berarti penghasilan keseluruhan. Belum bersih ya berarti. Nah bersih laba gitu. Omset kan perolehan duit keseluruhan dalam selama penjualan selama 1 bulan. Jadi misalnya rata-rata 1 juta berarti 1 bulan 1 juta. Sudah bangga ini. Jujur apa ora ya? Apa bohong gitu? Omset. Nah, bicara omset itu secara kaget. Karena pengeluaran kita sudah banyak. Kita beli buat kadang itu juga sampai kita itu biaya kok. Belum lagi bicara omset ya benar nih. Saya bisa atau lebih. Oh ada misalnya malah bilang. Itu ini online juga tapi berarti bisa delivery atau online bisa Gojek. Kita online kerjasama Gojek sama Grab. Tapi sekarang ada yang Gojek. Tapi lebih banyak yang pelayanan ini. Kalau yang makan di sini, konsep kita sebetulnya dari awal memang apa takeaway, ini aku pulang, takeaway nya gitu, di lain terpulang lagi ya, kalau yang sekolah sudah lama, itu kita prioritaskan yang untuk yang banyak itu susu, kurang pesen 1,5 pulang, tapi di proses yang lain kurang pesennya cuma 2. Jatuhnya sama 2 jam, pacarnya bisa bahas situasi dan kondisi antara putus dan tidak itu biasa. Yang pokoknya pacar resah, siram di pacar resah, sih dulu resah. Ngapain jadi sana ya? Ya jujur gak ya? Gimana loh Pak? Soalnya ini kita bicara umum enggak? Ini memang nggak pasti. Yang pasti ya ketidakpastian pasti. Itu loh bahas apa ya mas? Omset itu sendiri lah itu omset kan apa dulu ya? Ada pom, ada gas, ada tepung, ada bersih laganya ya bersih karena banyak amat kan kita bisa kemauan kita banyak amat ada terus itu saya hitung termasuk kebutuhan kita loh kebutuhan kita udah kalau dari 45 dari itu kita ada bensin sudah macam lah karena kita itu ketika harus jualan makanan ini makanan kita sama kata dari dijual itu dibuat itu manusia terpaksa kita belanja di luar dan setiap hari pagi juga bersih berarti 4 bulannya sudah dan sudah banjir sekali.
Terima kasih telah Itu bicaranya tadi ya. setelah mau menjawab pertanyaan dari kamu. Kata kan pinter bicara. Makasih atas waktunya Pak. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Terima kasih atas semua jawabannya. Ya Allah, ya Allah. Buat jalan gimana? Bagus ya jawabannya. Ya Pak, udah belajar Pak. Saya juga berterima kasih atas kunjungan